Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran terpadu 3. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang teks deskripsi. Nah, masih dengan teks deskripsi, hari ini kita akan membahas subbab materi yang berkaitan dengan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tersebut. Oke, bisa kita mulai ya teman-teman semuanya. Oh ya, sebelum kita mulai, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan Bismillah. Semoga semuanya apa yang kita pelajari, apa yang kita peroleh bisa menjadi berkah, barokah untuk kita semua dan selalu bermanfaat. Amin. Oke, kita mulai. Unsur kebahasaan teks deskripsi yang dipelajari ini ada 5 cabang. Yang pertama, rujukan data. Yang kedua, ada kata berimbuhan. Yang ketiga, kata sambung atau kata hubung atau bisa juga disebut dengan konjungsi. Yang keempat, kelompok kata atau frasa. Yang kelima, ada kata baku dan juga tidak baku. Oke, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu rujukan data. Oke, rujukan data yaitu satu kata yang merujuk pada kata lain yang memperlihatkan keterkaitan. Oke, contohnya di sini ada bacaan teks deskripsi yang berjudul Alun-alun Kota Malang. Alun-alun Kota Malang menjadi spot wisata yang menyenangkan. Selain taman bunga, tempat ini juga menyediakan arena untuk olahraga seperti lari mengelilingi alun-alun, gym ala-ala, dan juga arena bermain skateboard. Oke, rujukan kata yang terdapat pada teks Alun-alun Kota Malang tersebut adalah Alun-alun Kota Malang menjadi spot wisata yang menyenangkan. Selain taman bunga, tempat ini juga menyediakan arena untuk olahraga. Nah, kenapa kalimat tersebut dipilih menjadi rujukan katanya? Penjelasannya adalah kata tempat ini itu merujuk pada kata alun-alun Kota Malang. Nah, yang kedua, kata alun-alun Kota Malang itu merupakan kata yang dirujuk. Nah, maksudnya itu intinya kata tempat ini tadi itu tuh mengartikan bahwa tempat ini yang dimaksud adalah alun-alun Kota Malang. Nah, seperti itu contoh dari rujukan kata. Kemudian poin kedua yaitu kata berimbuhan. Nah, kata berimbuhan ini adalah kata dasar yang mendapatkan awalan atau prefiks, akhiran atau sufiks, dan sisipan atau infiks. Nah, maksudnya gimana sih Ustazah? Contohnya, dari bacaan teks deskripsi alun-alun Kota Malang tadi, kita bisa cari kata berimbuhannya adalah yang pertama ada kata menyenangkan. Nah, dia adalah kata dasarnya dari menyenangkan itu adalah senang. Kemudian yang kedua ada kata menyediakan. Nah, kata dasar dari menyediakan yaitu sedia. Kemudian kata yang ketiga yaitu mengelilingi, di mana kata dasarnya yaitu keliling. Nah, itu dia adalah contoh-contoh dari kata berimbuhan. Oke, lanjut dengan poin ketiga yaitu kelompok kata atau frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Maksudnya, di antara kedua kata itu tidak ada yang berkedudukan sebagai predikat dan hanya memiliki satu makna gramatikal. Berdasarkan jenis atau kelas kata, frasa terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada frasa nominal. Frasa nominal yaitu frasa atau suatu kelompok kata yang unsur pembentukannya terdiri dari dua kata benda atau lebih. Kemudian contohnya, buku tulis, lemari besi, ibu bapak. Jenis frasa yang kedua ada frasa verbal, yaitu frasa yang unsur pembentukannya terdiri dari dua kata kerja atau lebih. Contohnya seperti ini, sedang belajar, akan datang, belum muncul, baru menyadari, tidak mandi. Kemudian yang ketiga ada frasa adjektiva, yaitu frasa yang unsur pembentukannya berinti kata sifat. Contohnya, cukup pintar, tidak cantik, hitam manis,
besar hati, seperti itu. Kemudian jenis frasa yang keempat yaitu frasa preposisional, yaitu frasa yang unsur pembentukannya menggunakan kata depan. Contohnya, di rumah, dari Bandung, ke pantai. Itu contoh-contohnya. Oke, kita menuju ke poin keempat unsur kebahasaan, yaitu kata sambung atau konjungsi. Konjungsi dan digunakan untuk menambah deskripsi. Konjungsi tetapi digunakan untuk memperlawankan unsur deskripsi. Dan konjungsi sehingga digunakan untuk menghubungkan antara sebab dan akibat unsur suatu deskripsi. Oke, jenis-jenis konjungsi ini ada dua. Yang pertama ada konjungsi intrakalimat. Nah, konjungsi intrakalimat itu seperti apa? Konjungsi intrakalimat itu konjungsi yang digunakan dalam satu kalimat. Contohnya, ada dan, ada juga, itu berfungsi untuk bermakna penambahan. Kemudian ada konjungsi atau, itu untuk bermakna pilihan. Ada konjungsi tetapi. Ada juga karena, sehingga, untuk menunjukkan makna sebab akibat. Ada juga lalu, kemudian, itu menunjukkan makna keberlanjutan. Contoh konjungsi intrakalimat yang terdapat dalam teks deskripsi alun-alun Kota Malang tadi. Tempat ini juga menyediakan arena untuk olahraga seperti lari mengeliling alun-alun, gym ala-ala, dan juga arena bermain skateboard. Nah, di situ terdapat konjungsi dan yang menunjukkan adanya makna penambahan. Seperti itu contohnya. Kemudian jenis konjungsi yang kedua yaitu konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat ini yaitu konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Contoh konjungsinya yaitu ada meskipun demikian, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, akhirnya, selanjutnya, lalu, kemudian. Terakhir, poin kelima yaitu kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya kata baku dan tidak baku adalah sebagai berikut. Yang pertama ada aktif, itu merupakan kata baku. Dan kata tidak bakunya yaitu aktif. Selanjutnya ada aktivitas. Kata tidak bakunya adalah aktivitas menggunakan huruf F. Dan seterusnya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan setelah ini kalian lanjutkan dengan melaksanakan penilaian harian Mapel Terpadu 3. Good luck dan semoga kalian mendapatkan nilai yang baik. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Terima kasih karena telah bersedia mengikuti pelajaran hari ini dengan sabar dan juga semangat. Oke, Ustazah tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.